يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwan akhwat, sebelum kita mulai majlis yang dirahmati oleh Allah ini, selalu kita hadiahkan pahala dari majelis ini, berkah dari majelis ini kepada guru-guru kita, khususnya Ustaz Husin bin Bakar Al-Habsyi, Ustaz Ahmad Rusdi bin Zain Al-Idrus, semua sanak saudara kita, orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita. Anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannah ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة قبلها صلوات. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Ikhwan wa akhwati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa duduk kembali dalam majelis tadhir yang dirahmati oleh Allah ini. Selalu kita duduk di sini adalah untuk mensucikan diri kita, untuk mengecas, mengintrospeksi dan mengevaluasi bagaimana setiap minggu per minggu, karena alhamdulillah ini adalah majelis yang cukup rutin dan sering dilaksanakan setiap minggunya oleh panitia yang dirahmati oleh Allah. Kita setiap minggu harus mulai dari sekarang memberikan evaluasi, memberikan cerminan, memberikan nilai kepada diri kita terhadap kita yang seminggu yang lalu. Karena Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam mengatakan bahwa mereka orang yang paling rugi adalah mereka yang besoknya tidak lebih baik dibanding hari ini, atau hari ini masih kurang baik atau masih lebih buruk dibanding hari yang kemarin, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi menurut Imam Ali Amirul Mukminin alaihissalam. Ikhwan akhwati rahimakumullah, kita pada bulan ini kita masuk dalam salah satu arba'atul hurum atau bulan-bulan yang suci. Kita mengatakan haram bukan dalam arti seperti fikih, tapi haram di sini adalah lebih kepada mensucikan dari makna bulan Dzulqa'dah yang saat ini kita hidupi. Dzulqa'dah, literasi bahasa Arab mengartikan bahwa Dzulqa'dah adalah sebagai bulan di mana kita harus duduk, harus termenung, harus kita evaluasi, harus kita menurut cendekiawan yang mungkin saat ini bisa kita rujuk adalah bermeditasi. Karena saat itu, karena saat zaman Arab pre Rasulullah, atau kita bisa
melihatnya sebagai jahiliyah. Bahkan orang-orang jahiliyah mengatakan Dzulqa'dah adalah bulan di mana kita harus untuk ceasefire, untuk tidak boleh perang, karena kita melihat bahwa dalam sejarah Arab tidak pernah dalam satu hari sejarah Arab itu dalam selain bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah untuk berperang, mereka berhenti dalam 4 bulan ini. Dalam beberapa riwayat Ahlul Bait juga disebutkan bahwa Dzulqa'dah dalam tanggalnya 25 Dzulqa'dah merupakan hari yang dipercaya sebagai Dahwul Ard. Kalau kita lihat dalam kalender Ahlul Bait, Dahwul Ard itu ada nanti di Jumat besok ini, tanggal 23. Dahwul Ard maknanya adalah di mana Allah pertama kali menciptakan titik intisari dari bumi, yang kemudian titik itu dihamparkan, seperti dalam surat An-Nazi'at, di mana Ahlul Bait begitu detail dalam hanya satu ayat yang pendek menjelaskan di surat An-Nazi'at ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dahwul ard di sini maknanya adalah ketika bumi ini dihamparkan. Artinya kalau kita mungkin bisa menganalogikan bumi ini seperti titik adonan, titik hari pertama kali penciptaan bumi dari adonan itu adalah 25 Dzulqa'dah. Itulah kenapa bulan ini juga dimaksudkan sebagai bulan yang suci, di mana mereka yang berpuasa di hari Dahwul Ard saat itu, maka puasanya dihitung tidak kurang dari ibadah selama 70 tahun. Banyak, mulai dari mandi sunnah, mulai dari puasa sunnah, doa-doa khusus, bersedekah, memperbanyak zikir yang terjadi di dalam hari Dahwul Ard ini, karena juga salah satu momen yang cukup penting di mana Dzulqa'dah ini adalah bulan suci di mana Rasulullah juga memulai haji wadahnya dari Madinah itu di tanggal yang sama dengan Dahwul Ard. Dan begitu juga kalau kita lihat miladnya, yaumul miladnya Nabi Allah Adam adalah di Dahwul Ard ini. Jadi bersamaan dengan setelah Allah kemudian menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wa alihi awwalu makhluqin barza fil alam, kemudian diciptakan dari titiknya Nur Muhammad tadi itu dihamparkan, atau kita kalau bilang sebagai jadi kayak adonan gitu, dibuat bulat, titiknya itu ada di Ka'bah. Awwalu baitin wudi'a linnas, makna dari pertama kalinya Allah menciptakan wudi'a linnas, bait rumahnya Allah ada di dalam muka bumi, wudi'a linnas adalah di Ka'bah yang kita lihat sekarang. Itu adalah titik atau center of universe, di mana itu adalah titik dari setiap, kalau kita lihat sekarang ini alam semesta dan tata surinya kita melihat dari titik Ka'bah tadi. Nah, Dahwul Ard. Begitu juga ikhwani wa akhwati al-'azzah, dalam Dzulqa'dah ini juga kita masih dalam hari-hari yang berbahagia. Asadallahu ayyamana wa ayyamakum bimilad Imam Ali bin Musa ar-Ridha alaihi salam. Dengannya kita bisa melihat bagaimana wiladah dan syahadah Ahlul Bait, termasuk wiladah Imam Ridha yang kita lihat sekarang ini di Iran, di Mashhad, itu sangat diperingati secara luar biasa, bahkan tidak hanya secara spiritual tapi berupa material. Apa bentuknya, apa dampaknya? Mereka panitia dari At-Tabah Ridhawiyah, kalau kita bisa bilangnya kayak DKM-nya ya, DKM-nya dari Imam Ali bin Musa Ridha ini datang ke masyarakat, melihat ke toko-toko, minta siapa saja nama-nama orang yang berhutang sembako atau berhutang makanan-makanan yang ada di dalam kelontong itu, semuanya dibayar oleh Imam Ali bin Musa Ridha. Jadi itulah kenapa negara Iran ini masih sampai sekarang tidak pernah bisa membayar hutangnya kepada Imam Ali bin Musa Ridha. Selama 45 tahun di boykot, di blokade dari kancah perdagangan internasional, tidak bisa berdagang, tidak bisa dan lain sebagainya. Iran masih kuat dengan adanya berkah dari satu
imam yang saat ini, yang hari-hari ini kita peringati kelahirannya. Begitu juga nanti kita akan membaca salah satu ziarahnya beliau yang diriwayatkan dari Syekh Saduq Uyun Akhbar Ar-Ridha. Dalam bukunya Syekh Saduq ini, barang siapa yang membaca ziarah kepadaku maka tidak kurang dari 1000 tahun hatinya akan dibebaskan dari hal-hal yang tercela. Nah, ini kita melihat 1000 tahun dengan 70 tahun ibadah, dengan puluhan ribu tahun, yang kalau kita mungkin lihat ada atau tidak ini sebenarnya, apakah benar itu ratusan dan ribuan tahun itu? Jelas kita sudah sempat tekankan dalam beberapa kesempatan sebelumnya bahwa kita tidak dilihat dari aktsaru amala, melainkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidak perlu kita melihat takjubnya kita kepada beberapa hal yang kemudian diganjar ratusan dan ribuan tahun ini. Kalau kita kemudian bisa melihat mungkin hubungan antar teman, relasi antar kita kepada keluarga, ada satu kebaikan, yang kebaikan itu akan kita ingat terus seperti kita hutang budi, hutang moral. Itu tidak akan pernah bisa kita hilangkan kepada seseorang yang mungkin pernah membantu, atau mungkin keluarga atau orang tua mungkin yang berada dalam posisi yang sangat berjasa kepada kita semuanya. Tidak akan pernah hilang dan akan terus terpatri dalam hati kita. Kurang lebih amalan-amalan ibadah-ibadah kita dalam satu hari di Dahwul Ard, dalam Lailatul Qadar, di dalam ziarah kita kepada Imam Ali bin Musa Ar-Ridha, kurang lebih analoginya bisa kita miripkan seperti itu, bahwa tidak mungkin Allah menciptakan manusia ini hanya kurang lebih umur-umur standar manusia modern sekarang ini, 60-70 tahun. Tidak mungkin, karena dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu misalnya, mereka hidup selama ribuan tahun. Rugi kita kalau kita hanya hidup selama 60 sekian tahun, sementara nabi-nabi terdahulu berarti mereka lebih banyak. Ini dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mukjizat utama dari Al-Quran, fungsi utama dari adanya turunnya Furqan la raiba fih adalah ketika kita membacanya meresapi dari nilai agama yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita komplit, maka kita setara seperti para amalan-amalan nabi-nabi terdahulu. Nah, Imam Ali bin Musa Ar-Ridha menjadi imam kurang lebih dalam usia beliau berumur 35 tahun, ya. Berbeda kalau kita mungkin lihatnya di imam-imam yang lain, mungkin cenderung lebih muda atau ada yang lebih tua. Imam Ali bin Musa Ar-Ridha menjadi imam seketika Imam Musa Al-Kadzim, ayahnya, syahid dibunuh oleh Harun, oleh Khalifah Harun. Kita tidak membilang Harun Ar-Rasyid, Harun Al-Fasik. Dalam sejarah Abbasiyah menjadi salah satu sejarah yang diputar balikan luar biasa oleh cendekiawan barat, bahwa Abbasiyah adalah kehidupan yang bermoral. Semua itu dibalik. Jadi kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Imam Musa Al-Kadzim, begitu juga Imam Ali bin Musa Ar-Ridha yang dipisahkan oleh ayahnya kurang lebih ribuan kilometer. Jadi Imam Musa ada di Baghdad, Imam Ali bin Musa Ar-Ridha itu masih di Madinah, dan kemudian dipersekusi ke Tus, ke Mashhad. Kita bisa lihat jaraknya di dalam peta itu sangat cukup jauh. Nah, di bulan Dzulqa'dah ini persekusi itu dimulai juga di dalam bulan Dzulqa'dah. Tanggal 11 Dzulqa'dah Imam Ali bin Musa Ar-Ridha dipersekusi ke Tus. Dari Madinah diasingkan ke Mashhad, sementara ayahnya dibunuh di Baghdad. Jadi begitu luar biasa jauh dari ayah dan anaknya. Dan kemudian kita bisa melihat sampai sekarang kuburannya pun, kalau kita lihat di Baghdad, Kadhimain itu adalah kuburan kakek dengan cucu. Jadi Imam Musa dengan Imam Jawad, Imam Muhammad Jawad. Sementara anaknya Imam Musa, ayahnya Imam Jawad atau Imam Ridho ada di salah satu bagian bumi yang cukup jauh. Kita mungkin lihat sekarang naik pesawat pun jauh. Dulu tidak ada transportasi cepat, jadi
di persekusi yang cukup jauh. Nah, kalau kita kemudian bisa membagi kehidupan Imam Ali bin Musa Ridho setelah diangkat beliau menjadi imam di usia 35 tahun, kendali imamah ini kemudian dijaga oleh Imam Ali bin Musa Ridho di dalam satu wilayah yang cukup baru. Kita tidak melihat bahwa Mashhad, Tus itu seperti sekarang. Jadi wilayah yang masih antah berantah di tempat yang sepi, tempat kedudukan yang manusia yang masih belum terlalu banyak, bahkan bagian dari mereka masih banyak Yahudi, Zoroastrians, itu masih banyak sekali di Persia kuno saat itu. Kita lihatnya Mashhad sekarang. Kita bagi, kalau dibagi tiga oleh Syekh Saduq dalam bukunya Uyun Akhbar Ar-Ridha, fase pertama dari kepemimpinan Imam Ali bin Musa Ridho, yaitu 10 tahun pertama masa imamahnya, masih bertepatan dengan masa pemerintahan Harun al-Fasik tadi ini. Yang dilakukan oleh Imam Ali bin Musa Ridho saat itu adalah menjelaskan semua hoax yang terjadi sepanjang sejarah kehidupan dari Imam Musa. Dan semua itu karena memang wilayah, kalau kita mungkin lihatnya hijrah ya, mungkin kita hijrah kepada satu tempat yang baru, tempat itu untuk kemudian ditantang pola berpikirnya melawan hoax dari media yang terjadi saat itu masih fresh, masih lebih bisa dijelaskan, masih lebih bisa untuk dapat dari atensi masyarakat di sana itu. Dan terbukti memang Yahudi, Zoroastrian, mereka yang mengikuti dari Nasrani, perdebatan terjadi tidak hanya dalam wilayah fikih, tidak hanya wilayah akidah, tapi juga wilayah masuk ke dalam kedokteran. Jadi Imam Ali bin Musa Ridho ini termasuk imam yang dijadikan kiblat tentang tibbi ya, tentang ilmu kedokteran, dalam ilmu semua terkait kesakitan, terkait hal-hal yang kemudian terjadi di dalam biologis manusia. Imam Ali bin Musa Ridho termasuk yang memiliki atau menjadi rujukan dari para setiap dokter-dokter, tabib-tabib yang ada di sana, dan juga kemudian membuat media-media baru terkenal di sana, sehingga masuk kita fase kedua dalam kepemimpinan Imam Ali bin Musa Ridho, yaitu anak dari Harun al-Rashid. Yang pertama namanya Amin, Al-Amin. Jadi Khalifah Al-Amin ini kemudian melihat Imam Ali bin Musa Ridho ini jadi salah satu Bani Hashim yang mengganjal karena popularitas, karena sistem marjaliyahnya yang sudah dipanggil mulai dari saat itu, semua sudah merujuk kepada satu imam ini. Mau tanya kedokteran, mau tanya politik, mau tanya semuanya kepada satu imam ini. Saat itu juga Al-Amin kemudian kalah pamor, kalau kita lihat kalah dalam popularitas, kemudian dibunuh oleh saudaranya sendiri, Ma'mun. Nah, baru kemudian Al-Ma'mun inilah fase ketiga dari kepemimpinan Imam Ali bin Musa Ridho, tidak membuat Imam Ali bin Musa Ridho diasingkan seperti Al-Amin, melainkan diangkat menjadi putra mahkota, waliul ahd. Nah, inilah kemudian terjadi dalam beberapa literasi sejarah bahwa Imam Ali bin Musa Ar-Ridho dinamakan nama Ar-Ridho itu berdasarkan bahwa Khalifah Ma'mun tadi memberikan kerelaan, keridhaan kepada Ali bin Musa tadi ini menjadi putra mahkota. Padahal tidak, padahal Ridho dan Abul Hasan itu sudah melekat kepada julukan Imam Ali ini mulai dari ketika beliau masih belia dan ketika beliau masih berada di dalam kepemimpinan keimamahan ayahnya Imam Musa Al-Kadhim. Ridho itu bukan kemudian disematkan gara-gara Al-Ma'mun, tapi ridho ini adalah turun langsung dari Allah, dinamakan langsung dari para ayah-ayahnya terdahulu, dan juga turun langsung dari Allah. Tidak ada nama dari imam yang kemudian nama itu dibuat atau kemudian disematkan dari salah satu manusia yang ada di zaman itu, melainkan dari julukan itu turun dari Allah langsung, Imam Ali bin Musa Ar-Ridho.
Fase yang terakhir dalam 5 tahun kepemimpinan Ma'mun ini, Ma'mun mengangkat Imam Ali bin Musa Ar-Ridha menjadi waliul ahd, putra mahkota, di mana putra mahkota ini dijunjung kemudian, dan kita bisa lihat saat itu lebih terbuka lagi eranya dibanding era Al-Amin sebelumnya Ma'mun. Dibukalah majelis-majelis yang dari uang khalifah tadi ini, dibukalah majelis 400 ribuan orang setiap harinya untuk kumpul duduk bersama Imam Ali bin Musa Ar-Ridha. Setiap hari ada sufrah yang dibagikan, setiap hari ada sedekah yang dibagikan, dan semua itu diambil dari uang khalifah yang notabene-nya diambil dari rakyat tadi ini. Jadi benar-benar diganti muka dari Abbasiyah, diindahkan, barulah masuk cendekiawan barat ini mengambil fase ini, padahal saat itu dipegang kepemimpinannya oleh Bani Hashim yang murni, sampai pada titik di mana Ma'mun mulai banyak sedikit kehilangan pamornya, bahwa yang benar kita punya khalifah ini Bani Hashim, bukan Ma'mun ini. Gak pernah dalam Abbasiyah satupun keluarga Abbasiyah, keluarga mereka ini untuk duduk seroyal ini, memberikan ini, membuka semua kajian-kajian ilmiah. Bahkan pada saat itu semua keluarga-keluarga Imam Ali bin Musa Ar-Ridha berdatangan dari Madinah, termasuk adiknya, yaitu Sayyidah Fatimah Maksumah. Fatimah Maksumah kemudian dianjurkan untuk berangkat dari Madinah ke Mashhad, namun beliau kemudian menderita sakit di perjalanan. Dalam riwayat tidak hanya sakit tapi juga diracun, karena sudah terlihat dari Khalifah Abbasiyah, maka beliau syahidah persis seperti umurnya Sayyidah Fatimah Zahra. Fatimah Maksumah ini kemudian syahidah di kota Qum yang kita lihat sekarang dalam ziarah. Kalau kita ke Iran sudah pasti kita ke Qum, dan itu menjadi salah satu center untuk pelajaran untuk mulah-mulah yang ada di Iran menjadi Ayatullah Hawzawiyah, itu didedikasikan khusus kepada Sayyidah Fatimah Maksumah ini. Utamanya pertama kali adalah di bidang tibbiyah, kedokteran. Jadi mulai dari kehidupan Imam Ali bin Musa Ar-Ridha yang tadi kita lihat menjadi perujuk dari setiap ilmu kedokteran yang ada, Fatimah Maksumah kemudian juga berada di dalam salah satu wilayah negara di Iran itu, di Persia itu. Dan kenapa dari kedokteran kemudian merebak ilmu-ilmu yang lain? Karena ilmu tibbiyah adalah ilmu disiplin yang paling teratur. Jadi kalau kita belajar ilmu kedokteran itu, kita harus belajar dulu kimianya, kita harus belajar dulu fisikanya, baru kita belajar biologinya, baru kemudian ketemu dengan orangnya. Jadi ada step by step yang kemudian disiplin ilmu itu diratifikasi oleh ulama-ulama Hawzawiyah menjadi ilmu-ilmu yang lain, berkembang. Nah, barulah kemudian setelah fase ini menjadi fase yang paling tinggi di dalam kehidupan Bani Hashim versus Bani Abbasiyah saat itu, maka pamor dari Al-Ma'mun sudah mulai tinggal segelintir. Dibawalah Imam Ali bin Musa Ar-Ridha ke dalam satu kota. Kalau kita lihat dalam satu kota itu ada satu desa yang namanya adalah Nuqon, Sanabat Nuqon. Diracunlah Imam Ali bin Musa Ar-Ridha di situ untuk kemudian dihilangkan ajarannya, dihilangkan semua titahnya, dihilangkan semua hal-hal yang berkaitan dengan Imam Ali bin Musa Ar-Ridha. Dan kalau kita lihat anaknya yang meneruskan atau Imam Jawad, kurang lebih kalau kita lihat dalam sejarah juga sama. Semua yang terkait dengan pengobatan, semua yang terkait dengan bagaimana mulai dibuka saat itu pintu untuk berdikari dalam kemasyarakatan, dalam ekonomi yang terbuka, dalam bisnis yang terbuka. Kenapa Imam Jawad kemudian dinamakan Jawad? Karena karim, karena dermawan, dan juga karena membagi ilmunya khususnya di bidang kedokteran meneruskan dari ayahnya. Jadi kalau kita lihat sekarang ikhwan akhwat, semua khiris
juga terkait khiris-khiris terhadap mungkin sakit lahiriah dan batiniah itu banyak sekali riwayatnya dari Imam Jawad dan Imam Ali bin Musa Ridho. Termasuk yang pertama kali kalau kita lihat ada khiris Imam Jawad yang bentuknya bintang, yang ada kalau kita lihat di Qum, di Kadimen, di Irak, ditulis di atas kulitnya rusa. Kenapa harus kulitnya rusa? Dipakaikan di dalam baju untuk bisa menghapus klenik, untuk bisa menghilangkan dari santet dan lain sebagainya. Itu sudah ada di zaman Imam Ali bin Musa Ridho, dipatrikan bahasanya, kemudian dikuatkan di dalam zamannya Imam Muhammad Al-Jawad alaihi wassalam. Nah, insyaallah nanti dalam akhir majelis kita akan membaca sedikit ziarah kepada Imam Ali bin Musa Ridho. Namun izinkan Al-Fakir juga membahas dalam bulan Dzulqa'dah ini dalam perintah yang sama ketika Rasulullah masuk di dalam bulan ini. Rasulullah bertemu kepada salah satu sahabat yang mungkin kita bisa ingat namanya, mungkin di dalam kajian-kajian kita juga kuat dalam periwayatan satu sahabat ini yang namanya As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini adalah salah satu sahabat mantan rabi Yahudi dan juga salah satu pembesar Bani Khazraj yang ada di dalam kota Mekah saat itu, Makkah di Madinah. Pertemuan antara Rasulullah dengan As'ad bin Zurarah ini kemudian menghasilkan ayat yang turun langsung dari Jibril dari Lauhul Mahfuz yang nanti akan kita bahas, surat Al-An'am 151-152, di mana ketika As'ad bin Zurarah ini melihat Rasulullah, diucapkan salamlah As'ad. Pertama kali mengucapkan salam itu dengan kata bukan Assalamualaikum, tapi dari tradisi atau dari bahasa Yahudi, dari rabi-rabi kuno, bahwa mereka menyebutkan an'am sabahan atau selamat pagi. An'am sabahan ini kemudian dijawab oleh Rasulullah, Assalamualaikum. Tidakkah engkau tahu wahai An'am, wahai As'ad, bahwa salammu yang saat itu engkau sampaikan benar memang adalah salam dari turunan dari salah satu tradisi yang kita lihat di dalam tradisi Nabi Allah Musa alaihissalam, tapi salam itu kemudian kita sudah perbarui, kita sudah sempurnakan dengan kata Assalamualaikum. Nah, diskusi ini kemudian berlanjut bahwa Rasulullah melihat As'ad bin Zurarah ini adalah salah satu rabi yang cukup mengetahui tentang bagaimana ajaran Taurat, ajaran Injil. Pertanyaan itu kemudian berlangsung sampai kemudian As'ad bin Zurarah menanyakan satu titik pertanyaan penting kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, engkau dinamakan Rasulullah, tapi Tuhan yang mana? Rasul dari Allah yang mana? Apakah engkau membawa ajaran agama yang baru? Apakah engkau membawa ajaran agama yang bukan dari ajaran agama yang sebelumnya? Dijawab oleh Rasulullah berupa ayat suci Al-Quran yang turun di dalam surat Al-An'am 151-152. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau utlu ma harrama rabbukum alaikum ala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بالله بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا, dilanjutkan, ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi ufu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Terkejutlah As'ad bin Zurarah mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Itu adalah 10 commandments, 10
ayat yang diturunkan kepada Musa dalam Tauratnya, dari mana engkau bisa mengetahui ini adalah kitabku, ini adalah Furqan yang menjelaskan juga tentang 10 dari apa yang dianjurkan oleh Nabi Allah Musa kepada umatnya. Jadi 10 perintah Tuhan yang kita tahu sebagai al-wasayatil asr dalam kajian Taurat melawan Yahudi melawan Islam, pertemuan kita dengan Yahudi, dengan agama ini, bahwa Al-Quran tidak pernah tidak membahas tentang Taurat. Al-Quran pun membahas ini tadi, bahwa juga kita memiliki 10 yang dialamatkan oleh Nabi Allah Musa. Juga aku dakwah itu, juga aku mengikuti agama itu. Jadi agamaku ini sama dengan agamamu, wahai As'ad. Kita tidak berbeda. Aku adalah Rasul dari Allah yang sama, dari Tuhan yang sama, dari ilah yang sama, dari Tuhan yang sama. Apa dari 10 ayat itu? Kemudian kita melihat yang pertama, ala tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, jangan pernah mempersekutukan Allah. Tidak boleh kita menyembah berhala. Tidak ada berhala, tidak ada Tuhan selain Allah. Tauhid yang pertama kali disebutkan, ala tusyriku illa billah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Ini yang disebutkan persis seperti kitabnya Musa dalam yang dituliskan wasayatul asr itu, 10 commandments, ayat yang dituliskan di dalam batu-batu Torah itu disebutkan persis seperti yang di dalam ayat Al-An'am 151-152. Ala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kepada orang tua kita harus berbuat baik. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Tidak boleh kita membunuh bayi itu karena miskin, karena putus harapan. Kita takut bahwa nanti anak itu kemudian jadi membawa kesengsaraan kepada diri kita. La taqtulu auladakum min imlaq. Wala taqrabul fawahish. Janganlah kalian mendekati zina, mendekati dosa, mendekati semua, hati-hati dari niat kotor, syahwat dan lain sebagainya. Wala taqtulun nafsal lati harramallah. Dilarang kalian membunuh orang lain tanpa syariat yang kemudian Allah membolehkan kepada siapa yang harus dibunuh. Yang keenam, wala taqrabu malal yatim. Jangan pernah kita dekati dari harta yatim. Wa auful kaila wal mizana bil qist, atau jujur kita dalam jual dan beli kita. Dan yang kedelapan, wa idza qultum fa'dilu. Dan ketika kalian mengatakan sesuatu kalimat-kalimat perkataan ini, janganlah kalian kemudian berkata satu hal yang tidak jujur atau tidak adil dalam kesaksian apapun. Wa bi ahdillahi ufu. Dan dalam janji Allah kita perlu ufu, perlu kita tepati janji-janji Allah. Dan yang ke-10 adalah kita la'allakum ta'qilun, la'allakum tadzakkarun. Yang ke-10 adalah untuk kita memilah dari semua yang kita diberikan oleh Allah, yaitu berupa akal tadi ini. Kecerdasan akal itu adalah mukjizat yang dibuka di dalam ayat ini, bahwa 99 di atas tadi itu tidak hanya itu sebagai nilai moral, akhlakiyah, tapi kita juga harus bisa memakai akal kita dalam membuka 9 pintu dari 10 ayat ya, yang kita bawakan tadi tentang bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam di dalam Tauratnya, wasayatul asr. Nah, jadi ikhwan akhwat, ini bulan adalah bulan yang cukup bersejarah kalau kita mau melihat siapa saja yang lahir, yang berjuang sekali di dalam bulan Dzulqa'dah. Utamanya kita melihat tadi Dzawul Ard yang dimaksudkan oleh surat An-Nazi'at, bahwa ini adalah Dahwul Ard, ini adalah hari pertama kali diciptakannya muka bumi ini. Dan perjalanan dari Rasulullah, perjalanan dari Imam Ali bin Musa Ar-Ridha berada di dalam bulan yang juga termasuk bulan yang suci ini. Kita juga nanti akan menemukan bulan ini persis, tidak lebih tidak kurang, kedudukannya juga sama seperti bulan-bulan haram yang lain, termasuk Rajab,
termasuk Dzulhijjah dan Muharram. Jadi Arba'atul Hurum itu ada Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini bulan yang dulu kalau kita mungkin bacanya dalam tradisi jahiliyah juga adalah bulan untuk kita dilarang untuk perang. Tapi justru Muharram dijadikan sebagai perang. Artinya apa? Artinya mereka lebih buruk dibanding orang-orang jahiliyah. Jadi akhlak itu harus kita kemudian garis bawahi. Ada orang yang perang di Muharram, ada. 61 Hijriah di Karbala itu termasuk peperangan yang tidak adil, peperangan yang bengis. Semua madrasah-madrasah itu menyebutkan bahwa Muharram, bahkan orang jahiliyah yang mengubur anaknya hidup-hidup dan tingkah-tingkahnya yang lain masih menghormati Muharram untuk tidak perang. Tapi ada umat di saat itu membunuh, memerangi, tidak hanya antar manusia, tapi membunuh cucu dari manusia yang paling azim. Ini kemudian dijadikan menjadi tolak ukur sejarah. Mereka menghilangkan semua tingkat 10-10-nya dari wasayatul arsh tadi yang disebutkan oleh Nabi Allah Musa. Tidak dipakai akalnya, tidak dipakai semua 9 tadi alamat moral untuk kita menjadi agama yang sah dari turun-temurun kita. Justru dia malah sampai sekarang di zaman ini dihormati. Mereka yang lihat di momen-momen Muharram malah suka duka, malah mengiyakan peperangan itu. Dan ini adalah satu hal yang juga harus kita introspeksi, harus kita mau tidak mau, bisa atau tidak bisa, kita tetap harus melaknat di dalam ziarah Asyura. Di dalam bulan itu kita dianjurkan untuk, paling utamanya dalam ziarah itu adalah kita harus melaknat, kita harus memilih, kita harus memilih siapa yang harus kita bela. Kita tidak boleh netral, tidak boleh kita mengiyakan, tidak boleh bahkan wala'anallah man sami'a bidzalika faradiyat bih. Terlaknat mereka yang cuma mendengar, oh iya ada Karbala ya waktu itu ya, Muharram itu ya. Hanya merelakan itu, tidak ada berdikari, tidak ada kemudian laknat, tidak ada ucapan salam, maka saat itu juga mereka disamakan menjadi mereka yang radiyat bih. Nah, falna'udzubillah min dzalik. Jadi dalam bulan-bulan hurum ini kita harus bisa menentukan di mana posisi kita. Tidak boleh netral, tidak boleh masih bingung. Kita harus menentukan di mana posisi kita di saat Ahlul Bait kemudian diintimidasi, dan dalam sejarah kita harus juga memilih mana yang mau kita ikuti. Nah, yang akhirnya kemudian cerita dari As'ad bin Zurarah ini, Rabi Yahudi pemuka suku Khazraj, terkesima luar biasa sekali dengan kesungguhan Rasulullah dalam menceritakan ayat demi ayat dari 10 commandments, dari 10 perintah Tuhannya Nabi Allah Musa. Saat itu juga As'ad ini masuk Islam dan menghancurkan semua berhala-berhala yang masih ada di dalam wilayah kota Mekah dan kota Madinah. Semua 10 ini kemudian menjadi acuan hidup, pedoman hidup dari seorang As'ad bin Zurarah, sahabat Rasulullah, sampai pada akhirnya, sampai kepada hari-hari kematiannya, Rasulullah lah sendiri yang menguburkan As'ad bin Zurarah ini. Karena begitu mulianya, begitu adimnya, bertemu dengan orang ini turun ayat Al-Quran tentang 10 wasyayatul asr. Nah, kemudian kita melihat wasayatul asr tadi ini, kita ambil intisari dari setiap 10 yang kita lihat sebagai 10 commandments tadi. Menurut Ahlul Bait, kalau kita membaca ini, membaca satu amalan ini di saat kita ingin berziarah kepada ahli kubur, ini juga akan berdampak kepada diri kita balik. Jadi hadiahnya atau pahalanya juga akan sama seperti As'ad bin Zurarah yang melakukan 10 kebaikan tadi, 10 misi dari Nabi Allah Musa, yaitu kita membaca 10
La ilaha illallah. Ini luar biasa sekali, insya Allah nanti Al-Fakir akan kirim ke grup majelis untuk kita bisa amalkan ini, amalan untuk kita berziarah kepada ahli kubur, atau minimal kita ucapkan salam ini setiap hari satu kali, satu pendek, satu salam yang juga tidak banyak, tapi ini mengingatkan kita kembali tentang bagaimana 10 perintah Allah ini kemudian dijaga oleh 12 A'immatul Ma'sumin yang ada di dalam ajaran Ahlul Bait yang kita ikuti ini. 10 ini kemudian diterjemahkan menjadi 10 la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu persatu kita lihat, tidak ada satupun yang luput dari la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala ahli la ilaha illallah, min ahli la ilaha illallah, ya ahla la ilaha illallah, bihaqqi la ilaha illallah, kaifa wajadtum qawla la ilaha illallah, min la ilaha illallah, ya la ilaha illallah, bihaqqi la ilaha illallah, ighfir liman qala la ilaha illallah, wahsyurna fi zumrati man qala la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, aliyun waliyullah, Allahumma walihim ma tawallaw wahsyurhum ma'a man ahabbau. Jadi kita mengucapkan salam kepada yang mengucapkan la ilaha illallah, ahli la ilaha illallah, min ahli, dan dari situ, dari keluarga itu kemudian muncul keluarga-keluarga lain yang juga mengucapkan la ilaha illallah, ya ahla la ilaha illallah, wahai keluarga suci yang mengucapkan la ilaha illallah, bihaqqi la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah ini, dengan haknya la ilaha illallah, kaifa wajadtum qaula la ilallah, dan bagaimana cara engkau menemukan qaula la ilaha illallah. Jadi ini makna la ilaha illallah yang sering kita orang Indonesia sering sekali kita baca tahlil. Ini la ilaha illallahnya lebih dari 10 bahkan. Kita membaca la ilaha illallahnya kita, nah ini minimal 10 ini saja, ini sudah sama seperti kita melihat As'ad bin Zurarah yang menghancurkan berhala-berhala, memberikan anak yatim, menghormati orang tua, la tusyriku bihi syai'a, tidak pernah bertauhid kepada selain Allah. Kaifa wajadtum qaula la ilaha illallah, min la ilaha illallah, dan dari la ilaha illallah ini, bayangkan dari satu kalimat la ilaha illallah ini terciptalah peradaban-peradaban manusia yang mencintai Ahlul Bait dari hanya perkataan la ilaha illallah, ya la ilaha illallah, bihaqqi la ilaha illallah, ighfir liman qala la ilaha illallah. Kita doa juga kepada mereka yang hanya mengucapkan la ilaha illallah ini, kita mintakan ampunan kepada mereka. Wahsyurna min zumrati man qala la ilaha illallah, dan ya Allah kumpulkanlah kita bersama orang-orang yang benar-benar mengucapkan la ilaha illallah bersama maknanya, mengerti maknanya. Muhammadun Rasulullah, baru terakhir Muhammadur Rasulullah, aliyun waliyullah, Allahumma walihim ma tawallaw wahsyurhum man ahabba. Insyaallah nanti ini kita bisa hafalkan ikhwan akhwat, dan kita bisa baca ini kembali untuk bisa kita dapatkan makna dari Dzulqa'dah, makna dari bulan haram, makna dari kehidupan, makna nanti kita mati, bagaimana kita bisa mati, bagaimana kita bisa meninggal bersama mereka fi zumrati, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah ini kalau kita lihat di benderanya Saudi, malah la ilaha illallah itu dikasih pedang. Jadi mereka memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Makna dari benderanya Saudi ini dan makna dari benderanya ISIS yang kemarin kita lihat itu justru bertolak belakang, menghancurkan dari makna la ilaha illallah, sehingga kita ketika mendengar orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah atau kita melihat kata la ilaha illallah, dengan sendirinya kita seperti tercuci otak kita, ini jangan-jangan orang mereka yang mengikuti ekstremis sebelah dan lain sebagainya. Padahal kata ini mengandung sejarah yang cukup tinggi dan mengandung makna yang cukup besar, bahwa ketika kita mengucapkan ini, kita mengiyakan, kita kemudian mengecas diri kita kembali, meyakinkan bahwa agama kita tidak pernah terputus sampai ke ajarannya Nabi Allah Musa sampai ke atas.
bukan ajaran agama yang baru, bukan ajaran agama yang kemudian masuk dari manusia-manusia yang tidak maksum dan lain sebagainya. Nah, cukup akhirul kalam. Kita kemudian lanjutkan dengan pertanyaan dan jawaban dan jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.